Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin amma ba'd. Jamaah rahimanillah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram. Pembahasan terakhir tadi adalah fawaid dari hadis yang berkaitan dengan bersiwak. Ya, ada beberapa faidah yang belum disebutkan. Insyaallah taala akan kita bawakan sedikit. Kata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah di dalam kitab beliau Minhatul 'Allam fi Syarhi Bulughil Maram, beliau mengatakan al-haditsu dalilun ala anna al-amra bisiwaki lin-nadbi la lil ijab. Hadis tadi yang kita bawakan sebagai dalil bahwasannya perintah bersiwak di sini adalah mandub, ya, sunnah, bukan wajib. Wal qaul bi anna siwak, ya, bi anna siwak ghairu wajibin bal mustahabbun huwa qaulu jumhuri ahli ilmi, ya, qaul jumhuri ahli ilmi. Pendapat yang mengatakan bahwasannya siwak hukumnya adalah sunnah, ini pendapat jumhur, mayoritas para ulama. Bal idda'a ba'duhum fihi al-ijma'. Bahkan sebagian mereka mengklaim adanya ijma'. Ijma' tentang sunnahnya bersiwak. Ya. Walaupun ada beberapa hikayat, ya, hukiya an Dawud al-Zahiri wa Ishaq ibn Rahawai al-qaul bi wujubihi li wurudihil amri bihi. Ada nukilan dari Imam Dawud al-Zahiri dan Imam Ishaq ibnu Rahawai atau Rahuyah, Rahawai atau Rahuyah. Hurufnya sama, cara menyebutkannya berbeda. Mardawai, Marduyah. Imam Ibnu Mardawai atau Ibnu Marduyah, ahli tafsir. Di sini mengatakan wajib. Ada nukilan dari kedua ulama besar ini tentang wajibnya bersiwak. Karena ada perintah. Ada perintah di dalam permasalahan ini. Bersiwaklah, ya, bersiwaklah. Bukan hadis yang kita bawakan. Kalau hadis yang kita bawakan justru memberi makna, ya, di sini maknanya adalah sunnah, tetapi hadis yang lain. Tetapi kata Al-Imam An-Nawawi, ya, ketika mengomentari bahwasanya ada penyelisihan dari sebagian ulama, ya, yang mengingkari adanya ijma. Tadi kan dinukil adanya ijma. Kemudian dihikayatkan dari dua ulama, Dawud al-Zahiri dan Ishaq ibn Rahawai, mengatakan sebaliknya, bahkan yang benar adalah wajib. Maka kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ya, sebagaimana beliau bawakan di dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Ini sering bang saya nukil, ya, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Karena ini adalah diantara kitab Al-Imam An-Nawawi yang memuat pendapat muktamad di dalam mazhab Syafi'i dan merupakan kitab yang memuat pendapat Imam An-Nawawi yang paling kuat. Ini urutan kedua. Jadi kitabnya Imam An-Nawawi tingkat kekuatannya itu berbeda-beda. Ya, yang paling tinggi adalah kitab At-Tahqiq. Kitab At-Tahqiq belum selesai kitabnya.
baru tentang sholat musafir, keburu meninggal. Yang kedua adalah Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, belum selesai pula, baru seperempat kitab, ya sampai jilid 9 di awal bab riba, ya di awal bab riba. Kemudian setelah itu baru kitab Rudatut Talibin, kemudian baru kitab Minhajut Talibin, baru kitab Syarah Sahih Muslim, Al-Minhaj bi Syarhi Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Dikatakan ya masing-masing memiliki keistimewaan, tetapi dari sisi kekuatan adalah yang diurutkan tadi sebagaimana yang dirojihkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah taala. Ini kalau di dalam perkataan Al-Imam An-Nawawi ada kontradiksi. Kalau tidak ada kontradiksi, semuanya adalah pendapat yang kuat menurut Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Misalkan di Al-Majmu' bertentangan dengan di Syarah Muslim, maka dikuatkan yang di Al-Majmu'. Di Al-Majmu' bertentangan dengan di At-Tahqiq, maka dikuatkan yang di At-Tahqiq. Seperti itu. Dan kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab ini adalah kitab yang paling padat membahas mazhab Syafi'i. Kemudian khilaf internal. Kemudian di dalamnya ada fikih muqaran, ya, fikih perbandingan mazhab. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala, seorang murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, menulis kitab Tafsir Al-Qur'anil Azim atau Tafsir Ibnu Katsir, dia mengatakan seandainya kitabnya Al-Imam An-Nawawi ini selesai, maka kitabnya tidak tertandingi di dalam bab ini, bab masalah fikih perbandingan mazhab. Ya. Sayangnya qadarullah, Allah telah menakdirkan kitab beliau tidak selesai, hanya seperempat. Tapi yang seperempat ini luar biasa, yang dijadikan rujukan oleh para ulama dari masa ke masa setelah wafatnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi dari sisi kekuatan hadisnya, kitab ini lebih kuat daripada kitab Al-Mughni. Kitab Al-Mughni Syarah Mukhtasar Al-Khiraqi karya Imam Ibnu Qudamah itu sempurna, selesai. 15 jilid selesai semuanya. Satu kitab selesai, fikih perbandingan mazhab, lengkap khilafiyahnya. Tetapi dari sisi kekuatan dalil kalah dengan Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Kenapa? Karena perbedaan dari dua ulama tersebut fokusnya. Imam Ibnu Qudamah fokusnya adalah fikih dan usul. Imam An-Nawawi fokusnya adalah fikih dan hadis. Kalau dari sisi usul fikihnya, Ibnu Qudamah lebih kuat kitabnya. Dari sisi kekuatan hadis, Imam An-Nawawi lebih kuat. Imam Ibnu Qudamah tidak masuk deretan hufaz. Beliau bukan al-hafidh. Maka tidak ada istilah al-hafidh Ibnu Qudamah. Ya. Adapun sepupunya Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah taala, penulis kitab Umdatul Ahkam. Adapun Al-Imam An-Nawawi tentu ya di antara para hufad, ya, hafid di dalam hadis. Maka Al-Majmu' Syarah Muhadzab bagus pembahasan hadisnya. Ya, beliau menjelaskan ya ilat-ilat hadis yang zahirnya sahih ternyata kesimpulannya adalah dhaif dan sebaliknya. Ini adalah keistimewaan kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Dan bahasanya mudah nih, yang luar biasa. Bahasanya mudah. Imam An-Nawawi abad ke-7, tetapi bahasanya mudah. Ya, masih banyak ulama yang mutakhir, bahasanya lebih susah. Jadi Imam An-Nawawi luar biasa, diberi kemudahan ya di dalam menyampaikan, mudah bahasanya. Sangat mudah. Ya. Sama seperti di zaman ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sangat mudah bahasanya. Ulama yang sezaman dengan beliau nulis kitab susah bahasanya. Syekh Utsaimin sangat mudah. Makanya ketika beliau mensyarah Zadul Mustaqni, yang dikatakan mustahil seorang belajar Zadul Mustaqni tanpa guru. Karena begitu susahnya ibaratnya. Ketika Syekh Ibnu Utsaimin yang menyampaikan, ternyata sangat menyenangkan. Jadi sangat menyenangkan. Membagi-baginya, kemudian menjelaskan secara rinci, itu mudah. Maka sampai kitabnya dikasih judul Asy-Syarhul Mumti, penjelasan yang sangat mengasyikan. Penjelasan yang sangat mengasyikan. Padahal kitabnya sangat
sangat bikin pusing. Ya. Tidak tertib. Zadul Mustaqni itu tidak tertib. Tetapi ketika Syekh Utsaimin yang menjelaskan menjadi sangat mudah. Ini diberi kelebihan di dalam menjelaskan suatu pembahasan. Kalau mengikuti metode beliau, Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di. Kalau murid-muridnya menyebutnya As-Sa'di dengan kasroh. Jadi kalau orang luar daerahnya menyebutnya Syekh As-Sa'di gitu. Ya, Abdurrahman As-Sa'di. Di sini Al-Imam An-Nawawi mengatakan hadan naqlu an Ishaq ghairu ma'rufin wa la yasihu anhu. Nukilan dari Ishaq ini ya tidak ma'ruf, ya tidak populer, tidak dikenal, bahkan tidak sahih dari beliau nukilannya. Kata Imam An-Nawawi, wa kadza nisbatul wujub ila Daud. Demikian juga pernyataan yang dinisbatkan kepada Daud Adh-Dhahiri tentang wajibnya bersiwak itu juga tidak benar. Mana yang menunjukkan hal tersebut tidak benar? Maka dikatakan wa mimma yu'akkidu dzalika anna Ibnu Hazm Adh-Dhahiri dzakara anna siwak sunnatun. Yang menunjukkan bahwasanya Daud tidak berpendapat wajib adalah pernyataan Imam Ibnu Hazm Adh-Dhahiri. Mengikut mazhabnya Imam Ibnu Hazm di dalam kitab beliau apa yang terkenal? Kitab Imam Ibnu Hazm yang sampai kepada kita. Al-Muhalla bil Athar fi syarhi Mujalla bil Ikhtisar. Muhalla yang dihias bil Athar dengan athar riwayat. Fi syarhi Mujalla bil Ikhtisar. Bil Ikhtisar. Syarah kitab Al-Mujalla dengan ringkas. Tapi 20 jilid, katanya ringkas kata Imam Ibnu Hazm. Ini adalah ringkasan. Kitab Al-Muhalla bil Athar sampai kepada kita. Sangat bagus kitabnya. Sangat bagus kitabnya. Bermanfaat bagi para pelajar, tapi tingkat menengah ke atas, jangan pemula. Ya, pemula membaca Al-Muhalla musibah nanti. Yang lain salah semua jadi ntar. Ya karena bahasanya kasar. Sampai-sampai ada ungkapan seperti ini. Ada dua perkara, ya. Dua perkara yang tajam di dunia ini. Ada ungkapan ini. Dua perkara yang tajam di dunia ini. Yang pertama adalah pedangnya Al-Hajjaj Ibnu Yusuf. Yang kedua lisannya Ibnu Hazm. Ini ungkapan. Ya, dua yang tajam di dunia, pedangnya Hajjaj bin Yusuf sama lisannya Ibnu Hazm. Padahal sangat bagus karyanya. Bahkan anaknya mengatakan, ini anaknya Imam Ibnu Hazm. Ayahku memiliki 400 jilid kitab yang disusun di rumahnya. Ini di rumahnya. Di rumahnya 400 jilid. Yang disaksikan oleh anaknya. Belum yang ditaruh di luarnya. Di rumahnya 400 jilid. Tetapi semuanya hampir hilang. Dibakar oleh para ulama di zamannya. Ya, karena bahasanya kasar menurut para ulama. Walaupun isinya bagus, kandungannya bagus. Hanya sampai kepada kita beberapa judul, di antaranya Al-Muhalla, di antaranya Al-Ihkam fi Usulil Ahkam, kitab usul fiqh. Di antaranya kitab Kalung Merpati, yaitu tentang pembahasan tentang cinta. Ya mirip-mirip kitab Ibnu Qayyim, kitab Rudatul Muhibbin. Ya. Bahkan kitab Al-Muhalla ini adalah ringkasan dari kitab Al-Isol. Jadi Imam Ibnu Hazm punya kitab yang sangat besar namanya Al-Isol, puluhan jilid. Ini juga hilang, dibakar. Ringkasannya yang sampai kepada kita ada kitab Al-Muhalla. Tapi luar biasa di dalamnya, menunjukkan keilmuan beliau. Jadi jangan sampai mengatakan Imam Ibnu Hazm Adh-Dhahiri ini fikihnya sesuai dengan dhahir, berarti tidak bisa memahami nas. Bukan seperti itu. Beliau menguasai 4 madhab. Jadi yang dilihat jangan keadaan dhahiriyahnya, tapi yang dilihat adalah bagaimana beliau berdebat dengan ulama selain madhab dhahiri di zamannya. Jadi raksasa keilmuan semua yang ditantang debatnya. Ya, raksasa keilmuan ya yang ditantang debat oleh Imam Ibnu Hazm. Tahu dalil-dalil Abu Hanifah beliau hafal. Makanya di kitab Al-Muhalla pertama permasalahan. Kemudian Imam Ibnu Hazm mengatakan, misalkan
Di antara perkara yang disyariatkan adalah niat di dalam berwudu. Dalilnya adalah innamal a'malu binniyat. Baru disyarah wa burhanu dzalik. Adapun penjelasan tentang hal itu dan seterusnya. Baru waqala Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan la yaftaqir ila niyah, misalkan tidak membutuhkan niat, maka dibantah. Maka perkataan beliau ini misalkan ya adalah selemah-lemah perkataan, misalnya bahasanya seperti itu. Cara mengungkapnya seperti itu ini ya. Hadzal kalam fi ghayatil khata'. Perkataan ini adalah perkataan yang sangat keliru. Bahasanya seperti itu. Ya Ibnu Hazm. Ya makanya para ulama ketika melihat kitab-kitabnya mereka kurang suka dengan kitab Imam Ibnu Hazm. Bukan dari sisi luasnya ilmunya, tapi cara mengungkapkannya, pandangan-pandangannya. Berbeda dengan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bahkan dengan Imam An-Nawawi, Al-Hafidz lebih halus. Al-Hafidz Ibnu Hajar lebih halus. Di sini dikatakan tadi tidak benar ya nisbat kepada dua imam ini yang mengatakan wajib. Karena ditunjukkan dengan pernyataan Imam Ibnu Hazm yang mengatakan siwak itu sunnah. Demikian juga riwayat dari Ishaq Ibnu Rahawi juga tidak benar. Ini diterangkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' dan oleh Imam Ibnul Mulaqqin, ya, guru dari Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab beliau Al-I'lam bi Fawaidi Umdatil Ahkam. Ya, syarah terluas kitab Umdatul Ahkam. Syarah terluas. Nanti ada terluas, ada syarah terkuat. Jadi luas belum tentu paling kuat. Ya. Ringkas belum tentu lemah. Para ulama mengatakan syarah Umdatul Ahkam yang paling kuat dari sisi tatbik penerapan usul adalah syarahnya Imam Ibnu Daqiqil Id. Belum tertandingi sampai sekarang. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kenapa beliau kuat di dalam usulnya? Karena beliau mempelajari kitabnya Imam Ibnu Daqiqil Id, mencari ilat-ilatnya, kemudian praktek di dalam usulnya. Karena ilmu usul fikih itu kalau hanya sekedar teori itu kurang membuahkan hasil yang baik. Hanya sekedar penguasaan terhadap teori. Tapi yang terpenting adalah penerapannya di dalam kasus. Kita mengetahui teori ya tentang masalah qiyas, kemudian mafhum muwafaqah, mafhum mukhalafah dan seterusnya tentang masalah qiyas. Teorinya gampang. Ta'rif tentang hukum-hukum taklifi gampang teorinya. Bisa kita hafal, tetapi ketika diterapkan kepada kasus, nah ini yang membutuhkan penalaran. Makanya yang mempunyai kelebihan itu adalah di antara Imam Ibnu Daqiqil Id. Ya, kelebihan dari sisi usul ya di dalam tatbiknya atau penerapannya. Maka syarah yang paling kuat adalah syarahnya Imam Ibnu Daqiqil Id, dan ini bukan ditulis. Syarahnya bukan ditulis tetapi diimlakan, didiktekan. Makanya beliau nggak panjang lebar. Beliau mendiktekan, kemudian yang menulis adalah Al-Wazir atau Al-Qadhi. Al-Qadhi Ibnul Athir Al-Halabi, ya, seorang ulama besar Syafi'iyah. Ya, seorang ulama besar Syafi'iyah yang wafatnya 2 tahun lebih dulu daripada Imam Ibnu Daqiqil Id. Ya, 690-an. Kalau Imam Ibnu Daqiqil Id tahun 702 Hijriah. Tahun 702 Hijriah, maka dikatakan sebagai mujaddid abad ke-7. Ya. Kata Imam As-Suyuti telah sepakat bahwasanya mujaddid di dalam menurut mazhab Syafi'i, mujaddid abad ke-7 adalah Imam Ibnu Daqiqil Id, ya. Sebagaimana yang diterapkan dari hadis Nabi SAW, innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'atin man yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah akan membangkitkan, mengutus
setiap penghujung 100 tahun, tahun Hijriah, seorang yang menjadi mujaddid, memperbaharui agama bagi umat ini. Yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, mujaddid di abad pertama adalah Umar ibn Abdul Aziz. Ya, Umar bin Abdul Aziz itu mujaddid pertama. Adapun mujaddid kedua, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, wafat tahun 204 Hijriah. Mujaddid abad kedua, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan para ulama mengaminkan, maksudnya menyepakati perkataan Imam Ahmad bin Hanbal. Mujaddid abad kedua adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Yang diperselisihkan di mujaddid abad ketujuh. Ya, versi Syafi'iyah adalah Imam Ibnu Daqiqil Id. Versi Hanabila adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Di antaranya yang mengatakan mujaddid abad ketujuh adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah murid beliau, ya Najmuddin At-Tufi, ya Najmuddin At-Tufi, Imam At-Tufi. Imam At-Tufi, dia punya kitab bagus, ya. Kitab Al-Bulbul. Al-Bulbul fi Usulil Fiqh. Bulbul nama burung. Nama burung, bulbul, burung bulbul, ya. Atau Mukhtasar Ar-Rawdah. Ini murid Ibnu Taimiyah yang mengatakan Ibnu Taimiyah adalah mujaddid abad ke-7. Tetapi kata murid yang lainnya, di antaranya adalah Imam Ibnu Abdul Hadi. Imam Ibnu Abdul Hadi, murid Ibnu Taimiyah juga, mengatakan At-Tufi adalah Rafidhah. At-Tufi adalah Rafidhah. Jadi dia tasyayyu, maknanya adalah condong kepada pendapat-pendapat Syiah. Dikatakan seperti itu. Ya, fikihnya Hambali dan dia sangat memuji Ibnu Taimiyah, tapi ada tasyayyu, ya, condong ke Syiah. Walaupun terkadang perkataan ulama mengatakan dia Rafidhah, belum tentu dia Rafidhah. Ya, mungkin itu pensifatan secara mubalaghah, ya, yang berlebihan. Sama beberapa ulama yang dikatakan tasyayyu, di antaranya adalah Imam An-Nasa'i. Tasyayyu. Di antara Imam Al-Hakim yang mempunyai kitab Al-Mustadrak. Di antara Imam Asy-Syaukani. Di antaranya Imam As-Sun'ani. Semuanya adalah lahir dari Madrasah Zaidiyah. Madrasah Zaidiyah Syiah. Tetapi mereka berdua, Asy-Syaukani, As-Sun'ani, justru mendukung dakwah tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Bahkan Imam As-Sun'ani ekstrim mengatakan seperti ini. Saya kira yang punya akidah seperti ini cuma saya. Ini kata Syekh As-Sun'ani. Ternyata ada, ya, di Hijaz sana ketika itu maksudnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang mengibarkan bendera tauhid. Nah, kitabnya Imam As-Sun'ani apa dalam akidah? Tadhhirul i'tiqad, membersihkan i'tiqad, keyakinan dari noda-noda kesyirikan. Karena di zaman beliau di Yaman ketika itu banyak sekali pengagungan terhadap kubur, ya. Orang yang bertawasul meminta-minta kepada kuburan itu terjadi di zaman Imam As-Sun'ani dan diingkari oleh Imam As-Sun'ani ini. Ya, yang Imam As-Sun'ani adalah Zaidiyah. Apakah beliau rujuk ke Ahlus Sunnah? Tidak. Sampai wafatnya beliau Zaidiyah. Tetapi Zaidiyah di sini adalah paling dekat dengan Ahlus Sunnah. Makanya ketika beliau mensyarah Bulughul Maram, yang syarahnya terkenal Subulus Salam Al-Musilah ila Bulughil Maram, beliau ketika menyebut Ali bukan radhiyallahu anhu, Ali alaihi salam, Fatimah alaihi salam, sampai wafatnya beliau tetap seperti itu. Cuma Zaidiyah bukan Rafidhah, ya tentu Umar radhiyallahu anhu, Abu Bakar radhiyallahu anhu, Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Ya, jadi ya seperti itu. Banyak keunikan di kalangan para ulama. Ada yang tasyayyu, ada yang dikatakan Jahmiyah Tulen. Ini pernyataan-pernyataan di zaman itu. Makanya kalau sekarang ada ucapan yang agak keras, ya,
di antara para dai hal yang biasa. Hal yang sangat biasa. Maksudnya tidak menunjukkan kebenaran mutlak bagi orang yang menjarah, orang yang mencelanya. Yang jadi timbangan apa? Bayan, keterangan, ya. Keterangan itu yang jadi timbangan. Apakah didasarkan kepada keterangan yang jelas atau cuma dugaan atau cuma dhon? Jadi membutuhkan bukti, ya, bukti, bayan, ya, dalil. Jadi kalau sekedar mengatakan si fulan sesat sangat mudah. Si fulan menyimpang sangat mudah. Tapi alasan kenapa dia dikatakan menyimpang? Nah, itu yang paling penting. Jamaah rahimahillah wa iyyakum, ini yang pertama. Tadi yang benar adalah tidak ada nukilan dari Daud al-Dhahiri maupun Ishaq bin Rahawayh tentang wajibnya siwak. Yang benar adalah sunnah. Kemudian ya ada beberapa permasalahan yang dibawakan. Di dalam hadis ini tadi tidak ditentukan ya kapan waktu bersiwak. Kan ada riwayat ma'a kulli wudu'in, bersama dengan setiap kali berwudu. Ma'a bersama maknanya, bersamaan, berbarengan dengan setiap kali berwudu. Atau inda kulli sholatin, ketika akan sholat. Atau inda kulli wudu'in, setiap akan berwudu. Maka para ulama berbeda pendapat kapan waktu bersiwak. Yang pertama, siwak itu dilakukan sebelum berwudu. Jadi sebelum berwudu bersiwak dulu, ya. Setelah bersiwak baru berwudu. Ini adalah pendapat sekelompok ulama dari Hanafiyah, madhab Hanafi. Kemudian Malikiyah, madhab Maliki. Kemudian Syafi'iyah, madhab Syafi'i, ya. Sebagaimana diterangkan oleh Imam Al-Kasani di dalam kitab Bada'i'us Shana'i fi Tartibis Syara'i. Ketemu kitab lagi. Ya, Bada'i'us Shana'i. Ini kitab luar biasa nih Bada'i'us Shana'i ini, ya. Kitab Bada'i'us Shana'i fi Tartibis Syara'i. Ini ada sejarahnya kitab ini. Ini kitab muktamad di dalam mazhab Hanafi. Kitab yang sangat bagus. Makanya kan judulnya juga bagus, Bada'i'us Shana'i, keindahan karya, ya, fi tartibis syara'i, di dalam mentertibkan syariat-syariat. Jadi tadinya Al-Imam Al-Kasani ketika itu masih menjadi siswa atau murid. Dia mempunyai seorang guru, ya, seorang guru yang mempunyai kitab fikih madhab Hanafi, Tuhfatul Fuqaha. Kitabnya namanya Tuhfatul Fuqaha. Kitab ini adalah kitab yang dihafal oleh ulama-ulama madhab Hanafi. Tetapi tidak ada yang bisa menjabarkannya, mensyarahnya dengan syarah yang terbaik. Belum ada. Ya. Akhirnya tampillah seorang muridnya, ya, dari penulis kitab Tuhfatul Fuqaha ini, yaitu Al-Imam Al-Kasani. Ditulislah kitab yang tadi kita sebutkan, Bada'i'us Shana'i, kitab Bada'i'us Shana'i. Kemudian setelah ditulis, diserahkan kepada gurunya. Maka gurunya sangat puas terhadap kitab ini. Dan gurunya mempunyai seorang putri, ya, yang cantik jelita dan cerdas, mewarisi ilmu dari gurunya. Kemudian karena saking senangnya dengan karya sang murid, maka dinikahkanlah putrinya kepada sang murid tersebut, Al-Imam Al-Kasani. Maka para ulama mengatakan dia mensyarah kitab gurunya, kemudian mendapatkan putrinya. Ya, mensyarah kitab gurunya, mendapatkan putrinya. Kitab Bada'i'us Shana'i fi Tartibis Syara'i, karya Imam Abu Bakar Al-Kasani. Ya, kitab muktamad di dalam mazhab Hanafi. Sangat bagus isinya. Pokoknya setiap kitab ulama begitu membaca sangat bagus. Maka kebingungan dalam arti bukan nggak punya prinsip. Ternyata masing-masing mazhab ini luar biasa di dalam menjelaskan mazhabnya. Ketika melihat kitab Malikiyah, seakan-akan Malikiyah yang paling kuat. Ketika melihat kitab Syafi'iyah, seakan-akan Syafi'iyah yang paling kuat. Ketika melihat kitab Hanafiyah, seakan-akan Hanafiyah yang paling kuat. Kenapa kita mengatakan Hanafiyah lemah, Malikiyah lemah, Hambali lemah? Karena kita melihat dalil dari sisi yang berlawanan. Misalkan kita menguatkan pendapat A,
Ternyata pendapat A adalah pendapat mazhab Hambali. Digali dari sisi Hambali. Tentu pendapat yang lain lewat, kalah semua. Coba dibalik. Kita menggali mazhab Maliki, ternyata balik. Hambali jadi lemah. Begitulah ilmu. Begitulah ilmu. Ya. Karena ada dalil yang memang tidak kita geluti di dalam perkara tersebut apabila kita, misalkan kita ingin melemahkan mazhab Syafi'i ya di dalam masalah kunut subuh misalkan. Ini yang paling gampang aja ya. Kunut subuh kan paling gampang. Kita pengen melemahkan pendapat Syafi'i di dalam masalah kunut subuh. Kita pakai versi Hanafiyah dengan Hambali ya. Tentu habis itu mazhab Syafi'i. Pokoknya lemah. Karena dihabisi semua ya dalilnya dari sisi kaidah Hambali maupun Hanafi. Kaidah yang menunjukkan lemahnya mazhab Syafi'i. Tapi misalkan dibalik, kita melihat ya pendapat mazhab Syafi'i dari sisi Syafi'iyah, kitabnya Syafi'iyah langsung, bukan dari kitab mazhab lain. Tentu akan ada pertimbangan lain. Misalkan kita melihat ke Al-Majmu' Syarah Muhadzab, tentu luar biasa. Ternyata tidak sesederhana itu. Misalkan dikatakan, ini contoh aja, contoh perdebatan. Ini bukan untuk merojihkan, ini contoh. Dalil mazhab Abu Hanifah dan mazhab Hambali adalah hadis Abu Malik Al-Asy'a'i. Abu Malik Al-Asy'a'i seorang sahabat yang tinggal di mana? Di Kufah, di Irak. Anaknya bertanya kepada Abu Malik Al-Asy'a'i, "Wahai ayahku, sesungguhnya engkau telah sholat di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di belakang Abu Bakar. Kemudian di belakang Umar. Kemudian di belakang Utsman. Kemudian di belakang Ali. Hal yaqnutuna fil fajri?" Ya, hal yaqnutuna fil fajri? Apakah mereka kunut subuh? Kata Abu Malik apa? Ai bunayya muhdats. Wahai anakku, kunut subuh itu adalah bid'ah. Ini pernyataan siapa? Abu Malik Al-Asy'a'i, dan hadisnya sahih memang. Syafi'iyah pun mengakui hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Dari sisi ini berarti sahih nih. Dalilnya ini. Kemudian Syafi'iyah juga punya dalil. Dalilnya adalah dari Anas bin Malik, mukthirin. Abu Malik Al-Asy'a'i riwayatnya sangat sedikit, mukil. Riwayatnya sedikit, cuma beberapa hadis saja. Sedangkan Anas bin Malik 1000 lebih, termasuk diantara mukthirin. Yang di ujung hadis nanti dikatakan wa amma fil fajri, adapun di dalam salat fajar, salat subuh, la yazalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqa dunya. Maka senantiasa Rasulullah SAW kunut subuh sampai meninggal dunia. Ini menurut Imam Ad-Darqutni adalah hadisnya sahih. Tetapi menurut ulama yang lain, memang betul rawinya tidak ada yang pendusta, ya kan, gitu, seperti itu. Tetapi rawinya ada yang diperselisihkan, yaitu Abu Ja'far Ar-Razi. Tidak ada yang mengatakan beliau pendusta. Sebagian mengatakan beliau adalah thiqah, terpercaya. Sebagian mengatakan beliau adalah soduk. Soduk berarti di bawah thiqah. Sebagian mengatakan betul beliau soduk, cuma yukhti'u katsiran, sering keliru meriwayatkan hadis, ya. Sebagian mengatakan soduk sayyi'ul hifdzi, soduk tapi buruk hafalannya. Karena riwayatnya dari seorang yang buruk hafalannya, maka hadisnya dhaif. Misalkan seperti itu. Ini kaidah menggunakan madhab Hanafi. Kemudian yang menunjukkan kunut subuh bid'ah adalah pernyataan sahabat. Misalkan seperti itu. Abu Malik Al-Asy'a'i, ini fatwa sahabat berarti. Wahai anakku, kunut subuh itu bid'ah. Nanti ini kalau dari sisi Hanafiyah mungkin kuat, tapi kalau Syafi'iyah punya jawabannya. Jika kalian mendhaifkan riwayat Abu Ja'far Ar-Razi ini, maka kami punya rekomendasi kurang lebih 10 orang hufaz dari kalangan muhaddis yang mensahihkan riwayat Abu Ja'far Ar-Razi, di antara Imam Ad-Darqutni. Tahu sendiri Imam Ad-Darqutni, orang yang paling ketat. Sahih Bukhari saja banyak yang didhaifkan oleh Imam Ad-Darqutni, mengatakan riwayatnya sahih. Kemudian Al-Imam Al-Hakim, Al-Imam Al-Baihaqi, raksasa keilmuan semua, merekomendasi riwayat Abu Ja'far Ar-Razi. Kalau dikatakan tadi fatwa sahabat, bunayya muhdas, wahai anakku, kunut subuh itu muhdas atau bid'ah, nanti bisa dibalikan.
Kalau sekedar fatwa sahabat juga banyak yang menunjukkan ya perkataan seperti itu, di antaranya Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan salat duha adalah bid'ah. Apakah antum sepakat salat duha itu bid'ah? Tentu tidak, karena dalil-dalil menunjukkan salat duha adalah sunnah. Tapi Ibnu Umar mengatakan apa? Salat duha adalah bid'ah. Ini kalau berdasarkan fatwa sahabat. Di sini bukan tempat mentarjih. Ini contoh. Ini contoh. Ternyata kalau kita memandang dari sisi pendapat yang berbeda, tentu akan ada pertimbangan. Ya, ini bukan tempatnya mentarjih. Insya Allah akan datang pada bab sifat sholat nanti. Ya, apakah kunut subuh sunnah, apakah makruh, apakah bid'ah, atau boleh sesekali, atau meninggalkannya sunnah, menjalankannya sunnah. Ini kan khilaf. Ada 5 pendapat kurang lebih tentang kunut subuh. Insyaallah ta'ala akan datang hadisnya pada pembahasan sholat. Ya. Di sini tadi dikatakan pendapat yang pertama adalah siwak dilakukan sebelum berwudu. Sebelum berwudu. Ini pendapat dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah. Mereka mengambil riwayat, ya, zahir riwayat inda kulli wudu'in, ya. Pada setiap berwudu. Setiap berwudu maksudnya sebelum wudu. Sebagaimana riwayat inda kulli sholatin, pada setiap sholat. Tentunya sebelum sholat. Ya, karena tidak mungkin bersiwak dalam kondisi sedang sholat. Berarti sebelumnya. Pendapat yang kedua, anna siwaka fi athna'il wudu. Ini madhab jumhur ulama. Siwak itu dilakukan di tengah-tengah berwudu. Ketika sedang berwudu, itulah dilakukan siwak. Ya, jadi ketika berapa? Madmadah, berkumur. Ya, ketika berkumur-kumur, ya, maka sungguh-sungguh dengan kumurnya, kemudian sambil bersiwak. Nanti megangnya pun khilaf, apa tangan kanan atau tangan kiri. Ya. Yang jelas ini tempatnya dulu, ya. Tempatnya adalah di dalam madmadah atau kumur-kumur. Ya, ini pendapat jumhur ulama. Yang pendapat mayoritas ulama. Ya, sebagaimana diterangkan oleh Al-Hafidz Al-Aini di dalam kitab beliau Umdatul Qari, Syarah Sahih Bukhari. Kemudian di dalam kitab Al-Fawaqihud Dawani, Al-Fawaqihud Dawani, Syarah Risalah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Ya, Risalah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani Al-Maliki. Kemudian di dalam mazhab Hambali juga disebutkan di dalam kitab Kasyaful Qina, ya. Kasyaful Qina Anil Iqna. Itu juga menunjukkan bahwasanya siwak itu dilakukan di tengah berwudu, ketika sedang melakukan wudu, yaitu pas berkumur-kumur. Dalilnya adalah hadis di dalam bab ini. Ya. Dalilnya apa? Hadis di dalam bab ini. Lafaznya bagaimana? Ma'a kulli wudu'in, bersamaan dengan setiap kali berwudu. Ya, karena ma'a yang artinya bersama, tufidul musahabah, memberikan faidah membersamai. Ya, faidahnya adalah musahabah, menemani, menyertai, membersamai. Ya. Ini adalah pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, bahwasanya kalau dilihat dari dua pendapat ini, walikulil qaulain wajha, dari dua pendapat ini masing-masing memiliki kekuatan. Ya, masing-masing memiliki kekuatan. Tapi kata Syekh Abdullah Al-Fauzan, ya, beliau merajihkan walakin al-azhar min nahiyati istiqra'i hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam an yakuna siwaku qabla al-wudu. Ini kata Syekh Abdullah Al-Fauzan setelah meneliti dalil-dalil yang ada, istiqra itu adalah menyimpulkan suatu pendapat setelah meneliti dan mengumpulkan seluruh dalil. Namanya istiqra. Memang tidak ada pernyataan tegas bersiwaklah sebelum wudu, tidak ada pernyataan tegas. Tetapi setelah dikumpulkan dalil-dalilnya namanya istiqra.
Dan istiqra ini dipakai oleh para ulama tentang pembagian, ya, pembagian kalimat di dalam nahwu kan istiqra. Kemudian apa lagi? Pembagian tauhid itu istiqra. Fungsinya untuk apa? Memudahkan. Setelah proses istiqra, kata Syekh Abdullah Al-Fauzan, bahwasanya yang lebih kuat adalah siwak itu dilakukan sebelum wudu. Ini kata Syekh Abdullah Al-Fauzan. Berarti menyelisih apa? Jumhur ulama. Alasan beliau li'annahu, ya, lam yuhfad anhu sallallahu alaihi wasallam annahu tasawwaka athna'al madmadah. Tidak ada riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan beliau bersiwak ketika melakukan kumur-kumur. Tidak ada riwayat yang sampai kepada kita dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiwak di tengah wudu, yaitu saat kumur-kumur. Bahkan ada sebuah riwayat yang mendukung pendapat siwak itu disunahkan sebelum wudu. Ada riwayat, tapi bukan dari Nabi SAW. Riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Lamma bata 'inda khalatihi Maimunah. Ketika Ibnu Abbas bermalam di tempat bibinya. Yaitu siapa bibi Ibnu Abbas? Ummul Mukminin Maimunah radhiyallahu anha. Ibnu Abbas ketika bermalam di tempat bibinya. Wa wasafa qiyaman Nabi sallallahu alaihi wasallam li salatil lail. Maka Ibnu Abbas, ya, mensifatkan, ya, bagaimana Rasulullah SAW bangun untuk salat malam. Kemudian di dalam riwayat tersebut dikatakan fastaiqadha, Nabi kemudian bangun untuk salat malam. Wa tasawwaka, kemudian bersiwak, wa tawaddu'a, kemudian berwudu. Ya, Nabi bangun, kemudian bersiwak, kemudian berwudu. Ini adalah salah satu riwayat dari Imam Muslim. Jadi ada urutannya. Fastaiqadha, bangun. Wa tasawwaka, ya. Kemudian bersiwak dan bersiwak. Lafaznya dan di sini. Wa tawaddu'a, dan berwudu. Berarti kan urutan. Ya. Tetapi ini dibantah juga oleh jumhur. Huruf waw tidak menunjukkan urutan, dan seperti itu. Huruf waw tidak menunjukkan urutan. Tetapi huruf waw menunjukkan kebersamaan, ya. Menunjukkan kebersamaan. Memang dilakukan, ya, antara dua perbuatan ini tuh beriringan, tapi tidak menunjukkan urutan. Wa di sini menunjukkan dua-duanya dilakukan. Jadi huruf waw di dalam bahasa Arab tidak harus menunjukkan urutan. Bisa menunjukkan urutan karena ada qarinah, tapi bisa juga tidak. Contohnya seperti ini. Nabi pernah mengatakan tentang seorang yang terkena madi. Madi, najis nggak madi? Ya? Najis, ya. Terkena madi. Kata Nabi SAW di dalam sebuah riwayat, ya, tawaddu anta, berwudulah kamu, waksil dakaroka, dan cucilah kemaluanmu. Di sini ada apa? Dua perintah. Perintah untuk berwudu, perintah untuk mencuci kemaluan. Di dalam hadis ini mencuci kemaluan perintahnya diakhirkan, tidak menunjukkan urutan. Ya tentu dicuci dulu kemaluannya baru berwudu, kan seperti itu. Ya. Tetapi dua-duanya dilakukan dan waktunya adalah, ya, beriringan, tidak menunjukkan urutan. Ya, jadi wow di sini tidak mengharuskan mana yang lebih dahulu, mana yang lebih terakhir. Maka dikatakan wa tasawwaka wa tawaddu'a, tidak menunjukkan bersiwak dulu baru berwudu. Tidak menunjukkan hal tersebut, dan masih banyak contohnya yang lain. Di dalam ayat Al-Qur'an begitu banyak, apalagi di dalam hadis-hadis dari Nabi SAW. Jadi wow tidak menunjukkan urutan. Muhammad dan Bakar telah datang ke Musola Al-Barkah. Muhammad dan Bakar. Tidak mengharuskan yang datang duluan Muhammad baru Bakar. Bisa saja Bakar dulu baru Muhammad, tapi dua-duanya telah datang, kecuali ada huruf yang tegas. Ya. Ja'a Muhammad thumma, atau fa Bakar. Berarti menunjukkan urutan. Ya, datang Muhammad kemudian
Baru datang bakar. Ini jelas Muhammad duluan, nggak pakai wau. Ya. Kemudian lafaznya. Kemudian lafaznya ya. Ya maka ya terserah memilih pendapat yang mana, karena dua-duanya sunnah. Mau sebelum berwudu, ini adalah pendapat sebagian ulama dikuatkan oleh Syekh Abdullah Fauzan, atau bersamaan dengan wudu ketika berkumur, ini madhab jumhur atau mayoritas ulama. Satu permasalahan lagi di dalam masalah siwak. Nanti nggak selesai-selesai siwaknya ini. Ya, masalah ini sangat banyak sebenarnya. Satu lagi, ya banyakkan nanti. Ya berkaitan dengan menggunakan tangan yang mana itu bersiwak. Apakah menggunakan tangan kanan atau tangan kiri? Ini masalah tangan kanan, tangan kiri. Ya, dibahas berkaitan dengan siwak. Adapun dikatakan dzhabal Imamu Ahmad ila annal afdal an yastaka bil yusra. Imam Ahmad mengatakan yang lebih utama bersiwak itu menggunakan tangan kiri, walaupun sangat susah. Ya, tangan kiri kalau nggak terbiasa susah. Sulit tangannya kidal, mudah. Ya. Kata Imam Ahmad bin Hambal, bersiwak itu afdolnya menggunakan tangan kiri. Ya. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, wa ma 'alimna ahadan minal a'immah khalafa fi dzalika. Kami tidak mengetahui dari para imam yang menyelisih hal tersebut. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Barangkali yang dimaksud oleh Imam Ibnu Taimiyah, kami tidak mengetahui yang menyelisih pendapat ini, yaitu sunnahnya bersiwak menggunakan tangan kiri. Kami tidak mengetahui di antara para imam yang menyelisih hal tersebut, barangkali dari kalangan ashab Hanabilah, ulama-ulama dari kalangan Hanabilah. Ya, karena nanti di mazhab lain tentu berbeda pendapat. Bahkan Ibnu Taimiyah dalam suatu pernyataannya beliau mengatakan tidak ada yang menyelisihi dalam hal ini kecuali kakek kami. Berarti yang dimaksud apa tadi? Ashab Al-Hanabilah, para pengikut Hanabilah. Kakek kami yaitu Majduddin Abul Barakat Abdus Salam bin Taimiyah berpendapat disunahkan menggunakan tangan kanan. Kakek beliau. Nah, tapi selain kakek kami dari Hanabilah, ini pendapat utama dalam mazhab Hambali, disunahkan menggunakan tangan kiri. Maka kata Imam Ibnu Taimiyah, kami tidak ada ya pengetahuan tentang para imam yang menyelisih hal ini kecuali dari kakek kami. Ya, kakek kami Majduddin Abul Barakat Ibnu Taimiyah, seorang ya ulama besar di kalangan mazhab Hambali. Ya. Ini adalah yang dinukil dari Imam Ahmad bin Hambal. Jadi bersiwak menggunakan tangan kiri. Alasannya, kenapa menggunakan tangan kiri? Tentu ada alasannya. Wa dzalika li annal istiyaq min babi izalatil adha. Karena bersiwak itu adalah suatu perkara yang di dalamnya diniatkan untuk apa? Menghilangkan kotoran, ya. Wa dzalika bil yusra, tentu ya lebih pas atau lebih layak menggunakan tangan kiri karena membersihkan kotoran. Kama anna izalatan najasat kal istijmar wa nahbihi bil yusra. Sebagaimana menghilangkan kotoran, najis dengan istijmar. Apa istijmar? Ya, istijmar adalah cebok menggunakan batu, ya, menggunakan tangan kiri karena membersihkan kotoran. Ya. Wa izalatul ada wajibuha wa mustahabbuha bil yusra. Dan menghilangkan kotoran itu wajibnya maupun sunnahnya adalah menggunakan tangan kiri. Ini yang dinukil oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di dalam kitab beliau Majmu' al-Fatawa, Majmu' Fatawa. Kalau Majmu' Fatawa masih umum. Yang lebih khusus adalah kitab beliau Syarhul Umdah, yang khusus untuk membahas mazhab Hambali. Seluruh dalil itu dibawakan di dalam kitab Syarhul Umdah. Lagi-lagi tidak selesai kitabnya. Lagi-lagi tidak selesai kitabnya, baru 5 jilid. Ya.
sampai bab haji, kalau nggak salah, sampai bab haji. Kenapa beliau tidak menyelesaikan kitabnya? Sibuk membahas firqah-firqah sesat menyimpang di zaman beliau. Jadi sibuk nulis kitab akidah. Padahal kitab fikihnya luar biasa. Kitab Syarhul Umdah. Ya, kalau dilihat dari sisi dalil, usulnya, kemudian hadisnya, levelnya lebih tinggi dari kitabnya Imam Ibnu Qudamah Al-Mughni. Nggak usah jauh-jauh. Saya kasih contoh, menunjukkan luar biasa kitab beliau. Dalil yang paling banyak di dalam kitab fikih madzhab Hambali adalah Syarhul Umdah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di dalam bab puasa, bab kitab puasa siam, puasa babnya bisa dihitung, cuma beberapa bab sedikit. Tetapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kurang lebih membawakan 1000 dalil di bab puasa saja, 1000 dalil. Sampai pentahqiq, peneliti kitab beliau yang dari makhtutot, dari manuskrip, kemudian dibukukan, itu sampai kewalahan. Ini dari mana Ibnu Taimiyah mendapatkan 1000 dalil ini? Ya. Jadi luar biasa pengetahuan beliau. Jadi kalau beliau menulis sebuah kitab, beliau benar-benar secara total. Tetapi karena pertimbangan di zaman beliau itu banyak muncul kesesatan, maka beliau lebih memilih nulis kitab akidah. Menulis kitab apa? Minhajus Sunnah An-Nabawiyah. Minhajus Sunnah yang sampai kepada kita cuma potongannya, banyak yang hilang. Itu membahas kesesatan firqah-firqah, di antaranya adalah Syiah Rafidhah. Terus menulis kitab kristologi. Ya, kitab kristologi tentang kesesatan orang-orang Nasrani, dibahas oleh Ibnu Taimiyah dengan nama kitab Al-Jawabus Shahih Liman Baddala Dinal Masih. Jawaban yang benar bagi orang-orang, atau bantahan yang tepat bagi orang-orang yang merubah agamanya Al-Masih. Kitab kristologi. Yang kitab ini nanti dijadikan rujukan oleh ulama setelahnya, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Ketika membahas kesesatan orang-orang Nasrani, beliau banyak menukil kitab Al-Jawabus Shahih karya Imam Ibnu Taimiyah. Jadi luar biasa. Ya, total ketika membahas fikih. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya bersiwak tersebut maknanya adalah menghilangkan kotoran. Namanya menghilangkan kotoran, maka disunahkan menggunakan tangan kiri. Kemudian ulama yang lain, di antaranya Imam Ibnul Mulaqin, ya guru dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, mengatakan ya al-afdal, ya annal afdal, bahwasanya yang lebih utama al-istiyaku bil yumna, siwak itu menggunakan tangan kanan. Ini kata Imam Ibnul Mulaqin. Sama-sama ulama besar, sama-sama ahli hadis. Ya, ini dari kalangan Syafi'iyah. Kalau tadi dari kalangan Hanabilah. Ya, Imam Ibnul Mulaqin di antara 3 guru utama Ibnu Hajar dalam masalah hadis. 3 guru utama Ibnu Hajar di dalam masalah hadis. Ya, Sirajuddin Ibnul Mulaqin, Sirajuddin Al-Bulkini, sama Al-Hafidz Al-Iraqi. Abdurrahim Abul Fadl Al-Iraqi. Adapun anak beliau adalah kawan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar, Abu Zur'ah Waliyuddin Al-Iraqi. Ya. Ini sama-sama ahli hadis. Kata Imam Ibnul Mulaqin mengatakan yang lebih afdal siwak menggunakan tangan kanan. Ya. Di antara dalilnya, kalau tadi kan dalilnya apa? Ya. Ya dalilnya karena siwak itu adalah menghilangkan kotoran sebagaimana istinja ataupun istijmar. Maka disunahkan menggunakan tangan kiri. Adapun Ibnul Mulaqin, ya Ibnul Mulaqin dalilnya adalah sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Nabi SAW itu sangat menyukai mendahulukan yang kanan, bagian yang kanan, mendahulukan dengan yang kanan di dalam memakai sendalnya. Nabi menyukai mendahulukan sebelah kanan atau menggunakan yang kanan dahulu di dalam memakai sendalnya, di dalam bersisir, menyisir rambutnya. Kalau di belah kanan, di belah tengah, kanan dulu, ya, di dalam menyisir. Kemudian di dalam bersuci, berwudu, mendahulukan yang kanan. Bagaimana kalau berwudu menggunakan tangan kiri dulu? Sah nggak wudunya? Wudunya sah, cuma makruh. Nanti sifat wudu setelah ini.
Ya. Nabi SAW menyukai ya mendahulukan yang kanan di dalam bersendal, memakai sendal ataupun sepatunya. Kemudian bersisir, menyisir rambutnya. Kemudian apa lagi? Bersuci, yaitu berwudu. Mencuci bagian yang kanan dulu. Wa wisya'nihi kuli, dalam segala urusannya, tentunya yang baik-baik. Urusan yang baik-baik, bukan yang buruk-buruk. Masuk toilet, buang air, ya tentu mendahulukan yang kiri dalam segala urusan. Ya. Fi sya'nihi kullihi, dalam segala urusannya. Ini menunjukkan kul maknanya bisa sebagian. Kul maknanya bisa sebagian. Kullu kan setiap. Wa fi kulli wa fi sya'nihi kulli, dalam setiap urusannya ternyata yang baik-baik saja. Berarti apa? Segalanya apa? Yang baik. Berarti taksis. Ya, menunjukkan apa? Sebagian. Makanya nanti debat yang panjang masalah kullu bid'atin dhalalah. Apakah seluruh bid'ah sesat? Dibahas seperti itu kan. Kadang-kadang masalah apa? Kul menunjukkan sebagian di sini. Ya. Ya ini perdebatan maksudnya. Ini salah satu dalilnya. Nabi mendahulukan segalanya, ya. Segala urusannya mendahulukan dengan yang kanan. Segala urusannya. Ternyata urusan yang baik saja. Ya. Jadi kullu terkadang menunjukkan seluruh, setiap, tapi terkadang menunjukkan sebagian. Ya. Di sini dikatakan di ujung hadis tadi apa? Wa fi sya'nihi kullihi, dan dalam segala urusannya. Maka masuk di dalamnya mengambil dengan tangan kanan, memberikan dengan tangan kanan, termasuk bersiwak. Bersiwak kan melakukan suatu kebaikan. Ya. Bersiwak adalah dalam rangka beribadah kepada Allah, ya, membaguskan ibadah kepada Allah, menjadikan mulut harum kan dalam rangka ibadah. Berarti masuk dalam keumuman mendahulukan segala urusannya yang baik-baik. Makanya bersiwak dengan menggunakan tangan kanan. Walaupun ada dalil yang lebih tegas. Kalau tadi kan tidak disebut siwaknya, nggak disebut, cuma segala urusannya. Tetapi ada riwayat, ya, wa na'lihi, kemudian wa siwakihi, mendahulukan ketika bersendal dan ketika bersiwak. Tetapi dua riwayat ini, ya, kata para ulama adalah riwayat tambahan yang syadz. Yang sahih sampai tadi, ya. Bersendal, bersisir, kemudian bersuci dan dalam segala urusannya, tentunya yang baik-baik. Jadi kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, dilihat, ya, Imam Nawawi punya pendapat yang moderat. Tergantung niat siwaknya dalam rangka apa. Kalau mulutnya sudah bersih, dia pengen sholat, bersiwak. Tentu siwak dalam rangka apa? Ya, bersunah saja, membaguskan keadaan dirinya untuk beribadah kepada Allah. Tentu pakai tangan kanan. Tapi kalau memang benar-benar mulutnya kotor, tentu dengan tangan kiri. Ya. Dilihat keadaannya, apakah habis makan mulutnya berarti apa? Kotor, pakai tangan kiri. Mulutnya bersih, habis itu mau sholat, tangan kanan. Ya. Ini masalah siwak jadi panjang banget ini. Adapun yang dipilih oleh Syekh Muhammad, ya, bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Utsaimin mengatakan di dalam kitab beliau Asy-Syarhul Mumti, wal amru walillahil hamd wasi'un. Ya. Di dalam perkara ini, ya, perkaranya adalah luas, kata Syekh Utsaimin, ya. Wa yastaku kama yurid. Maka seorang boleh bersiwak sesuai yang dia inginkan, yang mudahnya saja, kata Syekh Utsaimin. Kalau mudahnya pakai tangan kanan, ya silakan bersiwak dengan tangan kanan. Kalau mudahnya dengan tangan kiri, silakan bersiwak dengan tangan kiri. Ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan li'annahu laisa fil mas'alah nassun wadihun. Karena di dalam permasalahan ini tidak ada nas yang tegas, semuanya adalah, ya, nas yang sifatnya masih global. Maka bisa ditakwil ke A, ke B, ke C, dan seterusnya. Maka kata Syekh Utsaimin, yang mudahnya saja. Kalau dia mudahnya pakai tangan kanan, silakan bersiwak dengan tangan kanan. Kalau mudahnya dengan tangan kiri, silakan bersiwak dengan tangan kiri. Ini tidak ada kaitannya dengan haram dan halal. Hanya afdholiyah. Hanya mana yang lebih utama.
itu pun diperselisihkan oleh para ulama, ya. Tetapi sebagian ulama mengatakan, ya, yang lebih afdal adalah tetap menggunakan tangan kanan, ya, tetap menggunakan tangan kanan. Kenapa? Karena ada kisah, ya, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha di dalam Sahih Bukhari, bahwasanya Nabi SAW, ya, pernah sakit. Yang sakit itu menghantarkan wafatnya beliau. Maka Nabi SAW ketika itu melihat apa? Melihat ke siwak. Siwaknya siapa? Siwaknya Abdurrahman ibni Abi Bakar, ya, saudaranya Aisyah. Maka Nabi mengatakan, berikan siwak itu kepadaku, ya. Siwaknya Abdurrahman. Wahai Abdurrahman, berikan siwak itu kepadaku. Maka diberikanlah kepada Nabi SAW. Kemudian Aisyah membaguskannya, ya, dilembutkan, ya, dibaguskan siwaknya. Kemudian Nabi SAW menggunakan siwak tersebut, ya, untuk bersiwak. Nabi SAW dalam keadaan bersandar di dadanya Aisyah. Nah, dari dalil ini secara maklum bahwasanya Nabi SAW tentu ketika mengambil siwak menggunakan tangan kanan. Aisyah mengambil dari Abdurrahman. Abdurrahman memberikan kepada Nabi SAW. Maka secara zahir ini Nabi SAW mengambil dengan tangan kanannya dan langsung digunakan untuk bersiwak. Ya, walam tadhkur Aisyah annahu naqalahu ilal yusra. Aisyah tidak mengatakan, aku pun memberikan kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi memindahkan ke tangan kirinya. Tidak disebutkan di dalam riwayat ini. Maka dohirnya setelah dibaguskan siwaknya, dohirnya langsung digunakan untuk bersiwak. Ya, ini adalah di antara pendapat yang menguatkan bersiwak dengan tangan kanan. Kemudian bersiwak menggunakan tangan kiri, ya, kata sebagian ulama, itu justru menyelisihi kebiasaan yang berlaku di zaman beliau, ya. Ya, menyelisihi kebiasaan yang berlaku di zaman beliau. Karena tidak ada nukilan dari zaman beliau dan sama sahabat, mereka menggunakan siwak dengan menggunakan tangan kiri. Jadi kembali lagi ke permasalahan ijtihad. Ini mengkiaskan siwak, ya, dengan apa? Kepada istinja, karena sama-sama membersihkan kotoran, atau pendapat Imam An-Nawawi, ya, tergantung siwaknya untuk apa. Itu lebih moderat, yang mengumpulkan dalil-dalil. Kalau untuk menghilangkan kotoran, ya afdolnya tangan kiri, walaupun tangan kanan tidak masalah. Kalau untuk, ya, melaksanakan sunnah saja dalam kondisi masih bersih, maka afdolnya dengan tangan kanan, walaupun tangan kiri tidak mengapa. Ya, ini adalah permasalahan-permasalahan yang bisa diambil dari hadis tentang siwak. Ya, akhirnya berlalu juga 1 jam. Ya, berlalu 1 jam belum. Ya, kita baca hadisnya dulu, habis itu syarahnya mungkin pekan depan, ya, baca hadisnya. Ya, biar sesuai tema, ya, hadisnya dibacakan dulu. Ya, namanya pembahasan fikih pasti panjang. Kalau bukan panjang bukan fikih namanya. Kitab akidah tipis-tipis. Ya, karena usul akidah itu sedikit. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah nulis kitab akidah dari habis sholat asar sampai sebelum maghrib. Tipis, akidah al-wasitiyah. Sekali duduk. Ya, kitab-kitab akidah tipis-tipis. Adapun kitab fikih memang puluhan bahkan ratusan jilid. Karena, ya, adanya cabang dari permasalahan-permasalahan. Ya, satu permasalahan bisa bercabang menjadi 10 atau 20 dan seterusnya. Maka jadi panjang. Dan permasalahan yang memang didapati sehari-hari, ya, berwudu, siwak, ini kan harian, sholat, istinja, ya, penggunaan air, itu adalah permasalahan-permasalahan yang kita dapati sehari-hari, maka perlu pembahasan yang panjang.
Ya, marilah kita ya bacakan dulu hadis di dalam permasalahan kaifiyatu wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaifiyah, tata cara, sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini adalah hadis utama di dalam pembahasan sifat wudu. Hadis berikutnya nanti hanya pelengkap, tapi ini hadis utamanya. Sebagaimana hadis tentang kaifiyah sholat, tata cara sholat, itu ada hadis utamanya. Kemudian ada hadis berikutnya, hadis hanya sebagai pendukungnya. Ini adalah hadis yang paling lengkap di dalam sifat wudu. Ya, kaifiyatu wudu'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kaifiyah, tata cara bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, mu'allif rahimahullahu taala mengatakan wa an Humran, dari Humran, anna Utsman radhiyallahu anhu da'a biwudu'in, bahwasannya Utsman radhiyallahu anhu meminta dibawakan wadu. Apa itu wadu? Alat berwudu, yaitu airnya. Utsman meminta kepada Humran agar Humran menyediakan air untuk berwudu. Namanya wadu. Sebagaimana sahur adalah makanannya, aktivitasnya adalah suhur. Wadu adalah airnya, aktivitasnya adalah wudu. Wa ghusala kafaihi thalatha marrat. Maka Utsman mencuci atau membasuh telapak tangannya sebanyak 3 kali, ya. Fa ghusala kaffaihi thalatha marrat, kedua telapak tangannya 3 kali. Tsumma madmadu, kemudian berkumur. Ya, madmadu maknanya adalah menggerakkan air di mulut, ya. Dengan sungguh-sungguh berkumur. Wastansyaqa, kemudian beristinsyaq, ya, menghirup air melalui lubang hidung. Dihirup dengan sungguh-sungguh. Wastanthara, kemudian mengeluarkannya. Menghirupnya dengan menggunakan tangan kanan, mengeluarkannya dengan menggunakan tangan kiri. Tsumma ghusala wajhahu thalatha marrat. Kemudian setelah itu membasuh wajahnya sebanyak 3 kali. Ini berarti wudu yang paling sempurna seperti ini. Makanya dikatakan hadis yang paling lengkap di dalam bab sifat wudu, cara wudu. Tsumma ghusala yadahul yumna ilal mirfaqi thalatha marrat. Kemudian membasuh atau mencuci tangannya yang kanan dulu berarti ini, sampai ke mirfaq, ke sikunya sebanyak 3 kali. Bisa dibaca mirfaq, bisa dibaca marfik. Maknanya sama, ya. Tulang yang menonjol di sini nih, di lengan. Ya, 3 kali. Ya. Sampai lengan. Nah, sampai ini ada pembatasannya. Apakah sampai itu masuk atau sampai adalah batas akhir? Nah, itu ada pembatasnya nanti di syarahnya. Tsummal yusra mithla dzalik. Kemudian ya mencuci lengannya yang kiri sebagaimana tadi. Ini yang benar seperti ini. Jangan kita sebagian melihat orang berwudu kanan langsung kiri, kanan kiri, kanan kiri. Ya, di sini dahulukan kanan dulu, selesaikan dulu kanan. Kecuali memang mau mencuci sekali doang, kanan sekali, kiri sekali, udah cukup. Karena kan basuhan yang pertama mengangkat hadas, yang kedua, ketiga itu sunnah. Ya, yang pertama apabila masuk, ya, atau menetes itu disebut musta'mal menurut sebagian ulama. Adapun yang kedua, ketiga bukanlah musta'mal karena sunnah. Tsumma masaha bi ra'sihi, kemudian menyapu, mengusap kepalanya. Di sini juga khilaf para ulama. Apakah bi maknanya sebagian? Jadi beberapa helai rambut saja sudah mencukupi, atau bi maknanya adalah
menempelkan, maksudnya menyeluruhkan, jadi seluruh kepalanya diusap, ya. Berarti kalau tidak ada rambutnya tetap aja diusap. Orang botak tidak ada rambutnya tetap diusap kepalanya. Ya nanti ada khilafnya. Ya, apakah cukup 3 helai ataukah cukup seukuran ya 5 jari atau harus semuanya? Nah itu ada khilafnya. Ya berdasarkan huruf ba. Ini gara-gara huruf ba ini khilaf. Ya, gara-gara huruf ba. Ba apakah menunjukkan sebagian atau menunjukkan ya menunjukkan sesuatu yang menempel, yaitu menunjukkan diusap keseluruhannya. Ini khilaf. Tsumma masaha bi ra'si, kemudian mengusap atau menyapu kepalanya. Kemudian mengusap atau menyapu kepalanya. Tsumma ghusala rijlahu al-yumna ilal ka'bain 3 marrat. Kemudian mencuci atau membasuh kakinya yang kanan sampai kedua mata kaki. Di sini ilal ka'bain 3 marrat. Ya, sampai kedua mata kaki 3 kali. Jadi kaki yang kanan dibasuh ya sampai ke mata kaki sebanyak 3 kali, ya. Mencuci kakinya yang kanan sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Tsummal yusra mithla dzalik. Kemudian yang kiri juga sama sebagaimana tadi, ya. Mencuci kakinya yang kiri sampai mata kaki ya 3 kali. Tsumma qol. Kemudian Utsman mengatakan ya kepada Humron. Karena ini wudu ini dipraktekkan oleh Utsman di hadapan Humron. Yang Humron itu maula, yang mantan budak dari Utsman radhiyallahu anhu. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddaa nahwa wudu'i hada. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu sebagaimana wudu yang telah aku praktekkan ini. Ya, muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada lanjutannya, cuma sama Al-Hafidz dipotong riwayatnya. Ada lanjutannya, ya. Ini dipotong karena ini beliau sedang menjelaskan sifatnya, ya bukan fadilahnya atau keutamaan berwudunya. Ya nanti akan kita bawakan insyaallah taala riwayat lengkapnya. Jadi kata Utsman, aku pernah melihat Rasulullah SAW berwudu sebagaimana yang aku praktekkan ini. Ya, muttafaqun alaih. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini dijadikan sebagai hadis utama di dalam sifat wudu Nabi SAW. Bahkan nanti akan ditulis ya kitab-kitab khusus membahas sifat wudu Nabi atau kitab yang membahas sifat sholat Nabi. Itu dibahas secara lengkap. Ini dalil utamanya. Dalam sifat sholat juga ada dalil utamanya. Hadis Abu Hurairah. Hadis al-musi fi sholatihi. Seorang yang buruk sholatnya, yang sholatnya ngebut. Yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengulangi sholatnya sebanyak 3 kali. Sampai akhirnya udah menyerah. Ya Rasulullah, la uhsinu ghairu hada. Ini yang paling bagus sholatku yang Rasul ini yang paling bagus. Baru diajari oleh Rasulullah SAW. Idza qumta ila shalat fa asbihil wudu. Jika kamu mau salat, perbaguskan wudumu. Summa staqbilil qiblah. Kemudian menghadap kiblat, fakabbir dan bertakbirlah. Ya, summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian baca apa yang mudah bagimu yaitu dari Al-Qur'an. Maksudnya adalah surat Al-Fatihah. Karena ada hadis lain, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Fatihatul Kitab, surat Al-Fatihah. Kemudian summarka hatta tatma'ina raqiya, kemudian ruku sampai kamu tenang di dalam rukumu. Summarfa hatta ta'tadira qa'iman. Kemudian angkat kepalamu dari ruku sampai kamu berdiri dalam posisi tegak, ya di dalam i'tidal dan seterusnya sampai akhir hadis. Ini kata para ulama, ini adalah hadis utama di dalam sifat salat dari sisi gerakan utamanya. Jadi kalau melanggar apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, maka sholatnya menurut jumhur ulama tidak sah, melanggar ini. Di antaranya apa? Yang pertama tadi disebutkan berwudu. Jadi kalau tidak berwudu, ya tidak sah, jelas karena itu syarat. Kemudian menghadap kiblat. Kalau tidak menghadap kiblat, tentu tidak sah kecuali sholat
sunnah. Ini kan sholat wajib bahasanya. Ini sholat wajib. Kemudian bertakbir. Nah, ini penting. Takbiratul ihram. Ya. Takbiratul ihram adalah kunci apa? Kunci masuknya sholat. Ini terkadang banyak dilalaikan. Asal saja takbiratul ihram, asal angkat tangan tidak bunyi. Ya. Asal angkat tangan tidak bunyi. Dalam hati, ini tidak sah ini sholatnya. Padahal mengangkat tangan itu tidak wajib. Kalaupun dia tidak mengangkat tangan, ya tentu dia meninggalkan sunnah. Tetapi tidak menyebabkan sholatnya batal. Allahu Akbar. Misalkan, sholatnya sah daripada sempurna mengangkat tangannya seperti ini, dia nggak bunyi. Ya, fokus pada gerakan. Malah nggak sah sholatnya. Ya, ini sekali lagi bukan menyepelekan sunnah, bukan. Maksudnya pembahasan sah atau tidaknya. Ya, pembahasan sah atau tidaknya. Jadi fokuskan dengan ucapan takbir. Ya tentu tidak perlu keras-keras. Allahu Akbar. Ya. Cukup. Terdengar sendiri. Yang penting digerakkan bibirnya dan terdengar sedikit. Allahu Akbar. Ya, jangan fokus kepada, ya, terkadang kita melihat, ya, nggak berbunyi, ya. Fokus kepada gerakan, ya. Mau diangkat sesempurna apapun, setentang bahu, setentang telinga, itu memang sunnah. Ya. Tapi itu tidak dihitung sebagai takbiratul ihram kalau tidak mengucapkan. Ini penting. Ya. Karena pengharamannya adalah takbir. Haram dari mengucapkan selain ucapan sholat, dzikir dan suratan. Penghalalannya adalah taslim salam. Halal setelah itu ngomong setelah salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru boleh ngomong selain ucapan sholat. Ya. Pengharamannya adalah takbir, penghalalannya adalah taslim. Kuncinya adalah tuhur. Miftahus sholati tuhurun. Kunci sholat adalah tuhur. Tuhur apa tuhur? Tuhur, berwudu. Ya, kunci sholat adalah tuhur, berwudu. Kemudian wa tahrimuha apa? Pengharamannya apa? Takbir. Wa tahliluha at-taslim. Pahalanya adalah taslim. Ini perlu diperhatikan. Permasalahan yang kelihatannya sepele tapi sering dilalaikan. Mengucapkan takbiratul ihram di awal sholat itu penting. Ya, apalagi kalau masbuk. Ya, saya sering melihat orang masbuk. Padahal tidak memperhatikan karena kebetulan di samping, tidak tahu. Duduk kan, imamnya lagi ruku, langsung aja tanpa bunyi. Ya, seperti itu. Padahal harusnya tenang dulu, berdiri dulu, takbiratul ihram. Ya, Allahu Akbar, baru ruku. Allahu Akbar. Ini khawatir tidak mendapati ruku, jadi buru-buru mengikuti Abu Bakr, ya, mengikuti sahabat Abu Bakr. Padahal Abu Bakr ditegur, ya zadaqallah hirsa, ya, semoga Allah menambah semangatmu, ya, falam atau fala tu'id, tapi jangan ulangi, atau fala ta'ud, jangan kau lakukan lagi. Ya, ini adalah, ya, perkara-perkara yang kelihatannya sepele tapi penting karena menjadikan sah atau tidaknya suatu ibadah, ya, terutama takbiratul ihram. Adapun masalah mengangkat tangan, apalagi meletakkan tangan, itu hukumnya sunnah. Tangan tidak diletakkan juga sah sholatnya, cuma menyelisih sunnah. Nah, sekali lagi bukan menyampaikan sunnah, bukan pembahasan sah atau enggaknya. Jadi yang diprioritaskan apa dulu gitu loh. Ya. Mau Allahu Akbar, mau diluruskan gini, ya tentu sah sholatnya, cuma khilafus sunnah. Menurut pendapat jumhur ulama, ini menyelisih sunnah, cuma sholatnya sah. Ya. Jadi fokusnya gini, mau bersedekap di dada, di perut, atau di bawah pusar, atau di atas pusar, itu perkara yang luas. Ya, ya ini penting, cuma fokusnya adalah yang paling utama, yaitu yang berkaitan dengan rukun, ya, berkaitan dengan rukun. Ya, insyaallah taala hadisnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya, kita membacakan riwayatnya dulu, ya, terjemahnya secara global. Ya, mudah-mudahan Allah tabaraka taala memberikan taufiknya kepada kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.